file. Tipe data ID galeri yaitu integer, tipe data ID cost itu integer, sama judul varchar, file varchar. Size-nya 11, ID galeri, ID cost 11, judul 40, file 60. Sini ada deskripsi atributnya. ID galeri yaitu memiliki, yang foreign key-nya adalah ID cost. Sini judul galeri sama file galeri. Di sini ada tabel 3 cost. Nama atributnya ada ID cost, ada ID pemilik, ada nama, alamat, latitude, longitude, dan tersedia ada status, ada fasilitas, dan harga 3 bulannya. Tipe data ID cost yaitu int, integer, ID pemilik integer, sama nama varchar, alamat varchar, latitude float, longitude float juga sama, tersedianya yaitu integer, statusnya enum, fasilitas teks, dan harga 3 bulannya int. Size-nya 11, ID cost 11, ID pemilik 11, nama 20, alamat 50. Tersedia 2 dan harga 3 bulannya 9. Di sini ada fasilitas, ada harga 3 bulan juga sama. Harga 6 bulan. Dan tipe datanya int, size-nya 9. Dan deskripsi atributnya harga sewanya 6 bulan gitu. Di sini ada harga per tahun, tipe datanya int, size-nya 9, deskripsinya harga sewa per tahun. Ada nama atributnya juga ada pengunjung, tipe datanya int, size-nya 11, deskripsinya jumlah pengunjung. Selanjutnya ada tabel 4 pemilik. Ada atributnya, ada ID pemilik, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email, ada username, ada password. Tipe data ID pemilik int, nama varchar, alamat varchar, telepon varchar, email varchar, username varchar, password varchar. Kita lanjut selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Napang Nasyawan dengan NPM 237006123. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 3.4 Entity Relationship Diagram, disingkat ERD. Entitas tabel yang telah disajikan pada kamus data akan dihubungkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah dijelaskan pada analisis kebutuhan. Untuk memudahkan proses perancangan basis data pada penelitian ini telah dibuat ERD aplikasi ICOS sebagaimana yang telah disajikan pada gambar kedua ini. ERD aplikasi absen mahasiswa. Di sini dijelaskan mengenai ERD-nya. Selanjutnya itu 3.5 kelas diagram. Kebutuhan antar entitas atau tabel telah disajikan dalam ERD. Namun untuk memperjelas struktur deskripsi tabel dan operasinya maka dibuat kelas diagram. Pada gambar 3 telah divisualisasikan kelas diagram aplikasi. Setiap entitas atau tabel yang ada pada ERD akan diwakili oleh kelas pada diagram. Ini adalah gambar yang ketiganya. Selanjutnya 3.6 implementasi SQL. Setelah proses desain basis data telah dilakukan dengan menggunakan ERD dan kelas diagram, tahapan selanjutnya yaitu membuat basis data dengan query SQL. Berikut query untuk membuat basis data, tabel, dan fungsi lainnya. Ini ada pada gambar 4. Gambar 4, gambar 5, query membuat dan masukkan data tabel admin. Dan gambar 6, query membuat tabel galeri. Gambar 7, query membuat tabel cost. 8, query membuat dan masukkan data pemilik. Dan gambar 9, query alter key. 10, query modify increment.
3.7 Rancangan antarmuka. Setelah basis data tabel dan dihubungkan antar tabel, dibuat tahapan selanjutnya adalah merancang antarmuka. Itu di sini ada gambar home, form data ke-12 form daftar akun, 13 list cost, gambar ke-14 ada menambahkan cost, ke-15 form admin, ke-16 form login, yang terakhir kesimpulan. Sini aplikasi web e-cost menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi kesulitan dalam mencari dan menyewa kos. Dengan memanfaatkan API dari Google Maps, e-cost menyediakan informasi dan komprehensif dan terintegrasi mengenai berbagai pilihan kos, termasuk detail harga, status ketersediaan, dan fasilitas ditawarkan. Pengguna dapat dengan mudah menemukan kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus dapat mencari secara manual. Melalui penelitian dan analisis kebutuhan, e-cost memastikan bahwa setiap aspek dari proses bisnis, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta data yang diperlukan telah dipertimbangkan dengan matang. Hal ini termasuk dalam pembuatan struktur database yang efisien dan aman, yang melibatkan admin, galeri, cost, dan pemilik dengan perencanaan yang baik dan implementasi teknologi yang tepat. E-cost tidak hanya meningkatkan efisiensi pencarian kos, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan adanya e-cost, diharapkan pencarian dan penyewaan kos menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi semua pengguna. Sekian dari saya, dikembalikan ke Isan. Oke, kelompok kami sudah menjelaskan tentang project yang kita buat dan membahasnya. Untuk laporan lebih lengkapnya ada dalam jurnal ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.